Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Sanjaya Surya, NPM 2317051114. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja UTP saya pada mata kuliah AI. Nah, di sini saya mendapatkan datasetnya dari Kaggle. Ini linknya, di mana di sini saya mengambil data diabetes ya. Nah, data ini banyak digunakan di dalam bidang machine learning untuk melakukan klasifikasi apakah seorang berpotensi menderita diabetes atau tidak. Nah, dataset ini berisi data medis dari pasien perempuan keturunan Birma Indian dengan berbagai fitur numerik yang mempresentasikan kondisi kesehatan seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, kadar insulin, indeks massa tubuh atau BMI, riwayat diabetes dalam keluarga serta usia. Nah, tujuan utamanya ini untuk mengklasifikasikan apakah pasien ini dalam dua kategori, yaitu 0 itu tidak menderita diabetes dan 1 itu menderita diabetes. Nah, ini menggunakan eh, algoritma seperti KNN. Model ini dapat memprediksi kemungkinan seorang menderita diabetes berdasarkan kemiripan dengan data pasien sebelumnya. Nah, langsung saja, di sini saya menggunakan beberapa library. eh, ini Pandas ini untuk membaca dan mengolah data setnya. Kemudian ada import NumPy ini digunakan untuk operasi numeriknya. Random ini digunakan dalam proses acak pada genetik algorithm. Kemudian Matplotlib ini digunakan untuk memvisualisasikan grafiknya ya, dan sebagainya. Ini import yang saya gunakan. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi upload untuk mengupload file yang telah kita download pada uh, platform platform Kaggle ini. Nah, kemudian pada function load data ini untuk mengambil uh, membaca data CSV dari uh, data diabetes CSV ini. Nah, pada strukturnya ini terdapat tadi ya, pregnansias atau jumlah kehamilan, glukosa ini kadar gula, kemudian di sini ada tekanan darah, ketebalan kulit, kadar insulin, BMI, kemudian riwayat diabetes keluarga, umur, dan uh, outcome ini label ya. Ini 0 ini tidak diberi label. 0 ini tidak diabetes, 1 ini diabetes. Kemudian pada processingnya di sini mengecek data ini apakah missing atau tidak. Ini digunakan untuk melihat data kosong ya. Pada data ini tidak ada data kosongnya. Kemudian pada hapus duplikat ini untuk menghapus fungsi ini untuk menghapus data-data yang terduplikasi atau data ganda gitu. Untuk memudahkan uh, pemodelannya gitu. Nah, kemudian ini kita memisahkan fitur ya. Fitur X in sumbu X ini untuk fitur inputnya, Y ini sebagai targetnya, dan outcome-nya ini 0 itu berarti tidak diabetes dan 1 itu diabetes ya. Kemudian normalisasinya, pada normalisasi ini dilakukan karena KNN itu sensitif terhadap skala datanya. Nah, kemudian standar scalar ini untuk menentukan mean dan standar deviasinya. Meannya itu 0 dan standar deviasinya itu 1. Nah, kemudian pada split datanya ini kita membagi dua, yaitu 80% data training dan 20%-nya itu data testingnya.
Nah, data training ini untuk melatih modelnya, kemudian testing itu untuk melatih modelnya. Kemudian pada baseline KNN ini eh, pada baseline ini model KNN itu dibuat dengan tanpa genetik algoritma. Nilai K ini naik sama dengan 7 ini berarti dia mengambil 7 tetangga terdekatnya. Kemudian model melakukan voting untuk menentukan kelasnya. Di sini ada kelasnya, akurasi, precision, recall, dan lain-lainnya. Kemudian evaluasi pada ini ya. Nilai evaluasi ada akurasinya, predictionnya, recall, F1 dan supportnya. Nah, kemudian pada genetik algoritmnya ini terdapat obses, gen, dan mutation rate. Obses ini jumlah individunya 15, gens ini jumlah generasinya 30, dan mutasi ini peluang mutasinya. Kemudian inisiasi individunya ini dia menyatakan kalau satu itu fitur dipakai, kalau nol itu fitur tidak dipakai. Kemudian menentukan fitnessnya, nilai fitness ya. Nah, langkah pada fitness ini digunakan untuk melihat kualitas individu. Nah, langkahnya itu memilih fitur, kemudian latih model KNN-nya dan menghitung akurasinya. Kemudian pada selection ini menggunakan turnamen selection ya. Nah, ini berfungsi untuk memilih individu terbaik dari beberapa kandidat gitu. Nah, kemudian pada crossover ini menggabungkan dua parent untuk menghasilkan anak baru. Dan selanjutnya pada fungsi mutasi ini dia mengubah gen 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Tujuannya untuk eksplorasi gitu ya. Tujuannya untuk eksplorasi solusi baru. Kemudian pada training genetik algorithm ini setiap generasi dilakukan selection, crossover, dan mutasi. Nah, kemudian diambil fitness terbaiknya. Nah, kemudian pada hasil genetik ini, individu terbaik dipilih sebagai solusi optimal. Nah, fitur yang dipilih ini digunakan untuk melatih model KNN-nya gitu. Untuk melatih KNN kembalinya. Fitur yang dipilih itu 0, 1, 5, dan 6. Nah, kemudian pada pengujian ulang ini didapatkan akurasinya itu kurang lebih 80%, prediction-nya itu 83%, recall-nya 87%. Nah, kemudian visualisasi datanya ini grafik ini menunjukkan perkembangan akurasi tiap generasi ya. Cara membaca ini awal ini akurasi rendah, kemudian pada tengah-tengah ini meningkat, dan akhirnya ini stabil. Nah, artinya genetik algoritma ini berhasil meningkatkan performa model ya untuk mencapai kondisi optimal atau konvergen. Nah, pada conversion matrix ini kita memerlukan conversion matrix ini untuk melihat true negatifnya 86 ini sebagai true negatif atau benar tidak diabetes. Kemudian 13 ini menjadi false negatif, artinya salah prediksi tidak diabetes itu. Kemudian 18 ini false positif, artinya salah prediksi diabetes. Dan kemudian 37 ini sebagai true positif yang artinya benar diabetes. Distribusi kelas, dimana pada distribusi kelas ini untuk
menampilkan atau menjelaskan ya hasil dari prediksi kita, di mana kita sudah jelaskan 0 itu tidak mempunyai penyakit diabetes dan 1 itu mempunyai penyakit diabetes. Nah, di sini terdapat jumlahnya ya. X ini sebagai kelas ini sebagai sumbu X-nya dan jumlah ini sebagai sumbu Y-nya. Kemudian 0 ini tidak mempunyai penyakit diabetes ini menunjukkan jumlah sekitar 500 data gitu. Kemudian 1 ini di sini ada 1 di mana mempunyai riwayat diabetes ini menunjukkan jumlah sekitar 260 hingga 270 data gitu. Nah, mungkin langsung kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian pada dataset PIMA Indian Diabetes dapat disimpulkan bahwa kombinasi algoritma KNN dengan genetik algoritma ini mampu meningkatkan performa klasifikasi dibandingkan model KNN tanpa optimasi. Nah, genetik algoritma ini berhasil melakukan seleksi fitur sehingga hanya fitur-fitur yang paling relevan saja yang digunakan untuk dalam proses klasifikasinya. Nah, ini berdampak pada peningkatan akurasi serta penurunan kesalahan prediksi. Hasilnya, evaluasi ini menunjukkan bahwa model dengan fitur terpilih memiliki performa yang lebih baik, lebih stabil, dan lebih efisien dalam perhitungan jarak pada algoritma KNN. Dengan demikian, pendekatan KNN dan genetik algoritma ini terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas klasifikasi diabetes, baik dari sisi akurasi maupun efisiensi model. Nah, mungkin cukup sekian hasil penelitian saya dari dataset PIMA Indian Diabetes untuk UTP mata kuliah praktikum AI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.